Kembali di One on One pemirsa, masih bersama saya Ketua KPK Pak Firly Bahuri. Pak Firly, kali ini saya akan menantang Anda untuk menyebutkan atau mendeskripsikan satu kata yang saya sebutkan ini. Siap Bapak? Korupsi. Korupsi itu adalah kejahatan yang memang akan menyengsarakan rakyat, karena sesungguhnya korupsi itu dibayar dengan kemiskinan. Pope Francis mengatakan corruption is paid by the poor. Jadi dikatakan oleh dia korupsi itu dibayar oleh kemiskinan. Kenapa? Karena memang kalau korupsi ada, maka pastilah kemiskinan akan meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, korupsi ini tidak hanya perbuatan melanggar undang-undang, tapi jauh dari itu. Korupsi itu merampas hak-hak rakyat, bahkan merampas hak-hak kita semua. Bahkan juga boleh saya katakan, korupsi itu adalah kejahatan melawan kemanusiaan. Corruption is a crime against humanity. Dampak daripada korupsi yang lebih menyakitkan kita, tujuan negara kita tidak akan pernah terwujud. Bahkan dunia bisa rusak karena korupsi. Indonesia akan semakin rusak karena korupsi. Karena sesungguhnya korupsi itu betul-betul merupakan kejahatan luar biasa. Dan lagi pula dunia ini rusak bukan karena pelaku kejahatan. Tapi Mbak Aurelia, saya bisa memberi andil untuk rusaknya suatu negara. Karena disebutkan oleh Albert Einstein bahwa negara tidak pernah hancur karena pelaku kejahatan. Tetapi negara akan hancur oleh mereka yang hanya menonton tanpa melakukan perbuatan apapun. Jadi harus berperan aktif di situ. Saya setuju. Karena itu KPK membuat bersama masyarakat menurunkan korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Landasan pemikirannya cukup komprehensif, Mbak Afril. Baik, untuk Indonesia maju di tahun 2045 nanti, menekan angka korupsi. Tapi bicara soal korupsi, bisa tidak sih Pak hilang? Saya yakin bisa. Alasannya? Perlu kerja keras. Satu, negara demokrasi itu seharusnya tidak ada korupsi. Karena sesungguhnya negara yang demokrasi dengan roh keterbukaan, dengan roh transparansi, dengan roh akuntabilitas, maka tidak ada lagi celah untuk melakukan korupsi. Itu seharusnya teorinya. Karena itu demokrasi kita harus kita perbaiki sehingga tidak ada lagi celah untuk melakukan korupsi. Dan yang paling penting lagi adalah mari kita wujudkan bangun setiap warga negara kita masuk dalam golongan orang-orang baik, orang-orang yang berintegritas. Karena sesungguhnya dunia ini memang diciptakan untuk diisi orang baik. Kalaupun ada yang tidak baik, maka jadilah Anda satu-satunya sebagai orang baik. Harus menyebarkan kebaikan di tengah kejahatan yang ada. Karena ada kalimatnya adalah the world is full of good people. If you cannot find one, be one place. Jadi kalau seandainya 277.858.352 jiwa anak bangsa Indonesia berikrar yang sama, Indonesia pasti bebas dari korupsi. Kita harapkan itu terjadi ya, Pak Firly. Bicara soal bagaimana melawan orang-orang jahat yang masih melakukan tindakan korupsi, dan kita harus berbuat baik. Pak Firly sendiri, apa yang memotivasi Anda untuk tetap berbuat baik di tengah orang-orang yang masih melakukan hal-hal yang kurang baik, Pak? Karena sesungguhnya mari kita berbuat baik, sekalipun kita tidak akan pernah disebut sebagai orang baik. Karena sesungguhnya perbuatan baiklah yang akan menemani kita setia sampai kapanpun, baik dunia maupun akhirat. Boleh jadi hari ini kita menikmati kebaikan kita, tetapi karena kebaikan kita, boleh saja angka usia kita terbatas pada angka-angka. Tapi karena kebaikan kita akan membuat usia kita lebih jauh dan panjang. Saya percaya Pak Firly juga manusia biasa. Pemirsa juga pastinya penasaran begitu ya. Pak Firly ini ada support system tidak sih selama ini dalam karir Pak Firly? Yang pasti adalah kunci utama saya menjalani hidup ada 3 kata. 1 bersyukur, 2 ikhlas, dan ketiga bersabar. Bersyukur, ikhlas, dan sabar merupakan satu sistem. Bersyukur, ikhlas, dan sabar menerima apa yang telah diberikan, dan teruslah bersyukur, ikhlas, dan sabar menanti apa yang akan diberikan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Itu konsep saya.
3 sistem yang 3 Bapak sistem anut. itu. Baik. Sebagai pimpinan KPK ya Pak, salah satu pimpinan KPK yang tadi Bapak sebutkan. Jelang tidur apa sih yang dilakukan Pak Firly biasanya? Yang pertama, saya tidak bisa tidur sebelum sholat, No, baik. karena saya muslim. Itu pasti. Yang kedua, saya akan lihat media sosial saya, Oke. handphone saya, apakah ada miss call yang belum saya balas. Oke. Ataukah ada yang belum saya respon, itu saya selesaikan. Karena saya ingin menikmati tidur saya tanpa beban. Oke. Saya kira itu. Itu yang dilakukan ya. Ya. Sebenarnya seperti manusia pada umumnya ya Pak ya. Ya, sama aja. Sama aja. Ya. Tidak ada beban yang mungkin Nggak ada, terpikirkan begitu Pak. Nggak ada. Ya kita kembalikan. Kalau beban itu pasti ada, Ya. tetapi sesulit-sulitnya beban pasti ada kemudahan. Dan itu dijanjikan. Seketika ada kesulitan, di balik itu pasti ada kemudahan. Oke. Pak Firly, ada mimpi tidak yang belum terwujud? Kalau yang tidak terwujud berarti itu bukan mimpi. Itu cita-cita. Cita-cita. Berarti selama ini sudah cukup puas dengan hidup Pak Firly atau seperti apa? Ya, kita bersyukur, tadi saya kembalikan, bersyukur, ikhlas dan sabar. Itulah yang membuat kita Iya. sehat, itulah yang membuat kita bahagia. Baik. Menarik sekali perjalanan karir Pak Firly. Boleh saya singgung sedikit ya Pak Firly ya? Ya, silakan. Anda sempat gagal masuk Akabri betul ya Pak Firly? Betul. Berkali-kali bahkan. Banyak banget. Banyak banget. Iya. Nah, apa arti perjuangan bagi Pak Firly? Ya, perjuangan itu memang tidak mudah. Tetapi suatu saat dia akan terwujud. Apabila kita betul-betul bersyukur dengan apa yang ada, ikhlas dan sabar. Saya kira itu. Saya daftar Akabri cukup panjang, lama, sampai 6 kali. Oke. Mungkin tidak ada yang memiliki rekor terlama untuk mendaftar Akabri 6 kali. Sejak tahun 82 sampai dengan tahun 87. Jadi saya kira cukup panjang, tapi itulah yang harus kita jalani. Karena sesungguhnya apa yang kita terima, itulah yang terbaik bagi kita. Apa yang kita terima, itulah yang dibutuhkan oleh kita. Boleh jadi yang kita terima bukan yang kita inginkan, Ya. tapi yang kita terima adalah yang kita butuhkan. Luar biasa Iya. sekali. Kunci kesuksesan menurut Pak Firly dan bisa berjuang tanpa putus asa seperti mendaftar Akabri itu apa sih Pak? Yakin bahwa segala sesuatu itu akan tiba saatnya. Oke. Dan tentulah yang akan tiba itu harus kita tunggu, harus kita perjuangkan. Saya kira itu. Pak Firly, kalau kita bisa berandai-andai ini di luar dari ilmu apapun, Ya. jika Pak Firly boleh dilahirkan kembali, ingin memilih profesi apa? Ya seperti sekarang. Seperti sekarang. Ya. Saya Alasan tidak memilih apa-apa. Saya memilih apa yang sudah ditakdirkan pada saya. Tidak ada keinginan lain ya Pak ya? Tidak ada. Karena tidak mungkin itu kita melawan takdir yang ada. Baik, Pak Firly, kalau Anda melihat bagaimana korupsi ini terus ada di negara kita begitu ya Pak Firly Ya. ya. Sempat tidak sih merasa negara ini tuh harus mempunyai sesuatu untuk berevolusi terhadap korupsi? Saya kira keinginan untuk melakukan pembebasan diri daripada korupsi itu bukan hanya sekedar cita-cita para pendahulu kita, para pemimpin nasional kita. Kita sekarang sudah 7 presiden. Oke. 7 presiden tersebut sudah memberikan andil besar bagaimana membebaskan Indonesia ini dari korupsi. Saya tidak ingin mengungkap satu-satu, tapi bisa dilihat. Presiden Soekarno melakukan apa supaya tidak terjadi. Ada andil besarnya. Presiden Soeharto ada andil besarnya. Habibie ada andil besarnya. Gus Dur ada andil besarnya. Megawati Soekarno Putri ada andil besarnya. Termasuk hari ini Presiden kita Jokowi ada andil besar. Sebelumnya SB ada andil besarnya. Apa maknanya? Artinya setiap anak bangsa, siapapun pemimpinnya, ingin Indonesia bebas dari korupsi. Mudah-mudahan suatu saat kita menemukan orang pemimpin nasional yang betul-betul bisa menghentikan dan membebaskan negeri ini daripada praktek-praktek korupsi. Baik, Pak Firly, Anda biasa meluapkan begitu hal-hal tentang korupsi ini melalui puisi, betul ya Pak ya? Sudah berapa banyak puisi yang Anda ciptakan Pak?
Kalau tidak salah catatan saya terakhir membuat puisi yang ke-32. 32. Itu tanggal 13 Juni 2022 yang lalu. Itu yang terbaru. Ya, saya memang tadi saya sempat tanya di ajudan saya, puisi terakhir saya buat tanggal berapa? Ternyata betul tanggal 13 Juni 2022. Baru sekali itu ya Pak? Ya, baru sekali. Biasanya inspirasi puisinya dari mana saja itu Pak? Hasil karya itu tidak lepas daripada renungan dan cipta, karya, akal, budi, itu kumpulan. Energi, semangat jadi satu. Seketika kita menginginkan sesuatu, bisa saja kita tuangkan di dalam satu bait, kata, untaian kalimat, paragraf, dan menjadi bentuk puisi. Renungan saya tanggal 13 Juni 2022 yang lalu, memang saya membuat, boleh disampaikan ya judulnya? Boleh dong Pak. Judul puisi yang saya buat adalah, saya berkeinginan Indonesia ini bebas dari korupsi. Oke. Karenanya keinginan tersebut saya bingkai dalam satu judul puisi saya, Kerinduan Tak Bertepi. Kerinduan tak bertepi. Baik. Pemirsa, inilah perbincangan saya dengan Ketua KPK, Bapak Firly Bahuri. Luar biasa sekali Pak, terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah Maaf mau ya. berbincang bersama kami. Baik, terima kasih. Kita ada persembahan terakhir untuk Anda semua. Inilah puisi dari Pak Firly Bahuri. Silakan Pak. Kerinduan Tak Bertepi oleh Firly Bahuri. Hidup itu memilih. Hidup itu berencana. Berencana untuk menyongsong hidup dan kehidupan. Kehidupanku adalah pilihanku. Pilihanku menentukan perbuatanku. Perbuatan ingin bertemu dan merindukan sesuatu. Indonesia bebas dari korupsi. Jika aku rindu kekasihku, ku tatap bulan di atas sana, pupuslah kerinduanku. Jika aku rindu kepada Rasul, aku peluk dan kucium anak yatim piatu. Seketika aku rindu kepada Sang Pencipta, aku bersujud. Aku bersujud di atas sajadah Indonesia. Namun kerinduanku yang tak pernah bertepi, kerinduan menjadikan negeri Indonesia yang bebas dari korupsi. Negeri tanpa korupsi, rakyat Indonesia bersenyum, berseri-seri. Negeri tanpa korupsi, anak Indonesia bisa mewujudkan mimpi-mimpi. Negeri tanpa korupsi merasuk kepada seluruh negeri. Mari kita wujudkan negeri kita bersih dari korupsi. Terima kasih.